Sahabat Indonesia, kali ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang begitu alot yang terkait dengan aspek-aspek mitologis di dalam agama. Bagaimana mereka berdua ini menanggapi hal-hal yang menurut dari Kumaila Hakimah bahwa banyak hal yang secara integral sudah terikat dengan agama, padahal sangat mungkin itu hanyalah sebuah mitologi. Dan saya berharap andaikan pemirsa punya banyak waktu untuk menghabiskan menuntaskan video ini hingga akhir, karena ada banyak ilmu-ilmu yang menurut saya itu penting dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam beragama saat ini. Namun ini bukan sebuah propaganda. Kalau saya hanya sekedar membantu menyebarkan info-info seperti ini, tidak bermaksud untuk menjatuhkan agama siapapun dan tidak bermaksud untuk mencela suku apapun. Ini hanya sekedar membagikan sebuah informasi untuk kebaikan bersama. Mari kita saksikan videonya. Terima kasih Pak Guru Gembong sudah bersedia untuk hadir lagi di Forbidden Questions. Iya, terpaksa. Terpaksa. Untung nggak kapok ya, nggak kapok. Enggak kapok. Baguslah. Soalnya aku masih punya pertanyaan lanjutan dari episode sebelumnya. Nah sebelumnya tuh aku nanya pertanyaan gak sopan. Banyak yang marahin aku, katanya aku pertanyaannya gak sopan gara-gara nanya, kok Pak Guru masih muslim? Kok gak murtad? Nah pertanyaan kan terus kan Pak Guru ngejelasin tuh kalau Akang tuh masih muslim. Terus terus pertanyaan lanjutannya adalah kalau misalnya Kang Guru masih muslim, terus gimana cara Pak Guru menyikapi mitologis-mitologis yang integral dalam ajaran Islam gitu, kayak ya sebutlah surga neraka, jin, malaikat, setan, iblis gitu, yang kayak gitu-gitu. Pendekatannya gimana? Tapi sebelumnya saya pengen menyampaikan yang tadi itu. Apa? Itu kan tidak sopan pertanyaan itu. Masih muslim gak sih gitu kan? Iya. Kalau misalkan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan, lalu kenapa masyarakat Indonesia justru malah mempertanyakan itu? Kan masyarakat kita itu kalau misalkan ada seorang tokoh terkenal, maka hal pertama di Google yang dia cari itu adalah Agamanya apa apa? nih? Iya. Nah, bener. Nah kan jadi sebenarnya itu kalaupun itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan, ya kenapa juga masyarakat kita menjadikan itu sebagai adat? Tapi sebenarnya untuk orang-orang timur, karena identitas keagamaan itu adalah perlu, maka kita sepakati aja bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang lumrah. Dan karena itu mempertanyakan Pak Guru masih muslim, ya itu juga sebenarnya adalah sesuatu yang wajar gitu. Dalam kaitan bahwa pertanyaan itu dan jawaban itu sebenarnya juga hanya jawaban yang bersifat komunal gitu. Jadi agama sebagai institusi, bukan agama sebagai keyakinan. Ya, kalau misalkan agama sebagai keyakinan, kita tidak memiliki metodologi untuk mengetahui itu kan. Tapi sebagai identitas ya. Identitas ya. Tapi mungkin jadi nggak sopan dan nggak sensitif karena mungkin pertanyaan tentang agama itu ada muatan prasangka dan stigma gitu. Dan maksudnya di kita kan ya ada juga lah konflik-konflik yang disebabkan sama perbedaan agama gitu. Jadi mungkin kayak agak bikin tegang gitu. Takutnya pertanyaannya itu, lu kelompoknya siapa nih gitu. Nanya. Ya itu makanya yang harus dipertanyakan itu adalah yang bikin kelompok-kelompok itu, bukan pertanyaan itu. Yang bikin stigma itu bukan orang yang menjawabnya. Kalau menurut Pak Guru aku sopan nggak di episode yang lalu nanya, Pak Guru masih muslim nggak, itu pertanyaan yang sopan nggak? Iya, karena itu adalah bagian dari adat kita, masyarakat kita, dan itu dipertanyakan di banyak forum, ya nggak apa-apa kan? Ya kan saya juga pernah di media itu nemu berita yang lucu gitu. Apa? Profil dan agama Kamaru Usman, pemain UFC Muslim yang gini lah. Pemain UFC Muslim yang, tapi disitunya apa agama Kamaru Usman gitu. Itu kan? Iya benar. Tapi iya identitas itu penting banget ya buat identitas agama buat orang kita. Iya kan. Iya begitu, karena agama untuk orang-orang yang tertindas, untuk orang-orang yang kalah, dan untuk orang-orang yang inferior adalah tempat dia mengidentifikasi bahwa dirinya itu punya kelompok, punya pasukan besar gitu. Yang besar. Jadi mereka banyak-banyakan. Kalau misalkan ada yang murtad,
kami nggak butuh kamu karena gini-gini, makan misalkan seperti itu, karena mereka tuh tidak menganggap bahwa agama itu adalah urusan pribadi gitu, tapi esoterisme, urusan ya komunal. perasaan esoterisme mereka, tetapi itu adalah bagian dari ini gitu. Tribalism. Jadi gimana tuh Kak Guru cara menyeimbangkan rasionalitas dan elemen-elemen mitologis dalam beriman? Iya, elemen-elemen kalau misalkan yang disebut tadi sebagai yang dimaksud dengan mitologis itu adalah soal malaikat, soal surga neraka dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang mitologis. Mitologi itu kan secara definitif diambil dari kata mite. Mite itu adalah bagian dari folklore, cerita masyarakat yang dipercaya dan disakralkan. Jadi karakteristik dari mitologi itu adalah dipercaya dan disakralkan, dan itu berbeda dengan legenda misalkan. Itu berbeda dengan dongeng misalkan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang Zeus itu mitologi, tetapi Hercules anaknya itu adalah legenda. Iya, panjang lah definisinya, mungkin kapan-kapan kita diskusikan. Tapi berarti kalau ngomongin jin dan malaikat? Ya, apakah masyarakat menganggap itu adalah bagian dari cerita rakyat? Yang disakralkan dan dipercaya. Kalau memang seperti itu berarti ya itu termasuk mitologis gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari kacamata yang lain bahwa itu adalah bagian di mana kita tidak memiliki metodologi untuk membuktikan benar dan salahnya. Misalkan begitu. Tapi kalau misalnya Pak Guru pakai pendekatan misalnya kayak pakai kacamata sosiologis gitu atau hal-hal kayak gitu, itu kan kayak biasanya pasti diklasifikasikan sebagai aspek mitologis dalam budaya beragama gitu. Iya, saya kemarin lalu tuh baca misalkan di Wikipedia tuh mitologi penciptaan. Jadi Adam dan Hawa itu disebutnya sebagai mitologi penciptaan. Jadi dalam studi ilmiah, dalam kajian-kajian ilmiah ya mereka disebutnya sebagai mitologi, bukan untuk mitologi itu kan kita punya stigma gitu ya yang menjelekkan. Cuman maksudnya dalam definisi bahwa dia itu oleh masyarakat disakralkan dan bahwa dia itu harus dipercaya, ya maka itu masuk ke dalam definisi mitologi. Cuman sekali lagi kalau misalkan kita menganggap bahwa surga neraka, tentang Tuhan, tentang dan sebagainya, saya lebih mendefinisikan bahwa itu adalah misteri. Ya misteri dalam artian kita nggak tahu, tapi jelaskan metodologi apa yang bisa membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Tidak ada. Ya tidak ada. Sekaligus tidak ada juga metode yang bisa membuktikan eksistensi Tuhan gitu. Bahkan definisinya pun kan kita tidak sepakati gitu. Jadi kalau misalkan definisinya tidak kita sepakati, bagaimana kita punya metodologi? Dan kalau kita tidak memiliki metodologi untuk membenarkan atau menyangkal, ya sepenuhnya itu menjadi kepercayaan. Dan seperti yang sering saya sampaikan, yang dimaksud dengan kepercayaan itu kan penerimaan kita terhadap sebuah informasi yang tidak bisa terbukti secara indrawi gitu. Ya jadi itu pada akhirnya bukan pada ranah logis gitu, bukan pada ranah rasionalisme gitu, tapi ada pada ranah emosional, bahwa misalkan saya menerima kepercayaan terhadap Tuhan dengan definisi yang begini dan begitu gitu. Ya sah-sah saja, dan itu di luar rasio gitu, karena gak ada metode rasio yang bisa menjelaskan itu gitu. Ya ada sih misalkan, tapi kan sepenuhnya adalah spekulatif gitu. Tapi kan itu menjadi mempengaruhi mentalitas masyarakat ya nggak sih? Misalnya jadi ada orang-orang yang misalnya berbuat baik karena sesimpel nggak mau masuk neraka, kayak takut masuk neraka atau pengen masuk surga. Maksudnya itu kan pertimbangan moral yang gimana cara ngomongnya nggak kasar ya? Pertimbangan moral yang kayak kekanakan gitu loh, kayak sistem reward yang gitu. Iya benar, sistem reward yang sederhana gitu loh, bukan berdasarkan penalaran yang ya kalau aku melakukan ini ya itu memang baik untuk masyarakat dan untuk lingkungan gitu. Terus atau misalnya manifestasi percaya aspek mitologis juga masyarakat jadi ini banget, jadi tapi coba saya salah karena ya kurang lebih saya sudah ngerti maksudnya. Anggaplah misalkan bahwa perilaku saya dalam berbuat baik bermotif kemanusiaan, misalkan. Dan itu dianggap lebih dewasa daripada karena itu menyangkut masalah mitologis gitu, surga dan neraka.
anggaplah surga dan neraka itu adalah naif banget lu, Iya. kanak-kanakan gitu. Mendingan benar dan salahnya itu adalah tergantung pada sudut pandang manusia tuh. Iya, langsung Humanisme gitu. lihat dampak yang Hmm. ada di bumi gitu loh. Ya. Nah, masalahnya humanisme juga sebenarnya kan kekanak-kanakan. Karena Humanisme kenapa? itu Karena egois. didasarkan pada antroposentrism. Iya. Antroposentrism itu didasarkan pada bahwa kita adalah makhluk Makhluk yang yang paling superior. tinggi, ya superior, dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada manusia yang daripada makhluk yang lain, sehingga misalkan kita akan marah-marah ketika manusia disakiti, tetapi di waktu yang bersamaan kita menyakiti hewan, merusak hewan, Iya. mengganggu lingkungan dan sebagainya. Jadi humanisme adalah awal mula dari kehancuran bumi, lingkungannya. Iya. Karena apa? Karena misalkan manusia merekayasa ayam agar 30 hari bisa disembelih, Iya. dan itu benar-benar merusak kehidupan si ayam itu, tetapi demi humanisme, antroposentrisme itu. Iya. Nah, jadi itu anggaplah kekanak-kanakan. Lalu kita masuk level berikutnya, kita pindah misalkan pada biosentrism. Biosentrisme itu adalah bahwa manusia dan hewan itu setara. Iya. Karena sama-sama secara biologis kita tuh hewan. Gitu. Iya. Ya, kita menyebut diri manusia itu sosiologis. Nah, sosiologis itu kan ilmu yang tidak saintifik gitu. Iya, ya ilmu sosial yang Ya bahasa yang paling kasarnya adalah seperti itu, karena di Amerika Serikat juga dipelajarinya secara terpisah baru tahun 70-an gitu. Ya berdiri sendirinya gitu, memiliki pendekatan tersendiri itu. Tapi maksud saya adalah anggaplah bahwa yang lebih tinggi itu adalah biosentrisme, di mana manusia dan hewan itu sama. Sehingga misalkan pembunuhan terhadap hewan sama artinya dengan pembunuhan terhadap manusia, begitupun sebaliknya dan seterusnya gitu. Misalkan seperti itu. Apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang baik juga? Ya tidak. Masalahnya adalah dari mana kita mengetahui bahwa makhluk hidup itu memiliki kesadaran, sedangkan makhluk yang kita anggap tidak hidup tidak memiliki kesadaran. Iya. Kan kita spekulatif dalam hal itu. Benar. Tapi kan tingkat spekulatifnya kalau motifnya akhirat itu jauh lebih abstrak gitu. Kalau misalnya sisi adversity-nya dari sisi pertimbangan karena humanisme atau spesisisme tadi apa biosentrism itu kan karena maksudnya dampak itu bisa kita lihat nih, bisa kita kaji ulang gitu. Oh ternyata keputusan yang itu gak baik nih untuk ekosistem apa atau apa gitu. Jadi kayak dampaknya bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya motifnya pure akhirat itu kayak bener-bener abstrak yang gak tahu gitu. Itu makanya aku bilangnya saya kekanakan. paham. Cuman maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya adalah kalau itu dianggap sebagai kekanak-kanakan dan itu menciptakan konflik dan itu sebenarnya ya ampun gak rasional banget gitu. Ya pada dasarnya kita seluruhnya itu emang nggak rasional gitu. Mau kita ambil humanisme, kita ambil biosentrisme dan sebagainya, ujung-ujungnya juga diketawain sama orang-orang nihilism gitu misalkan, sama orang-orang yang nggak percaya ada moralitas objektif. Iya, maksudnya kalau misalkan ada saya misalkan kemarin itu ada Idul Kurban, saya sembelih sapi, apa motifnya? Untuk Tuhan. Yang lain lagi, ya kenapa untuk Tuhan? Itu kan kasihan. Ya, terus misalkan ada jawaban bahwa ya sapi itu gak disembelih juga mati sendiri, mendingan disembelih mati untuk kemanfaatan untuk orang lain gitu. Nah kemudian nanti kan muncul pertanyaan yang filosofisnya itu adalah seberapa berhak manusia yang membunuh. Kenapa kalau misalkan sapi itu dianggap mati alamiah, tidak ada yang disalahkan. Kalau misalkan manusia yang ngebunuhnya, maka manusia dianggap bersalah. Kan sama-sama menyebabkan kematian. Dan sama-sama terurai sebagai. Nah, jadi ini kan akhirnya kita tuh berputar-putar pada permainan-permainan mana yang lebih keren, mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi kesadarannya dan sebagainya. Benar banget, saya setuju banget kalau misalkan dikatakan bahwa kok segampang itu kita menentukan baik dan buruk itu dengan reward yang akhirat. Karena jadinya jadi mudah dimanipulasi. Kan maksudnya kita bisa lihat masyarakat kita diiming-imingin surga, maksudnya dihimbau untuk apa gitu, kelakuan yang ngaco, iming-imingnya surga gitu, itu kan biasa kan. Coba misalkan kita pertanyaan yang sederhana lagi nih lah, Teteh, apa makna hidupnya? Ini nanya personal. Bebas mau dijawab dengan cara apapun, misalkan ini pertanyaan aja, apa makna hidup Teteh itu apa? Ya kalau misalnya ditanya secara inheren ya nggak ada. Ya aku lahir aja gitu.
Itulah, jadi sama seperti mana yang biosentrisme, agama dan sebagainya, kita tuh sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan sesederhana itu soal makna hidup, dan seluruh argumentasi kita tentang makna kehidupan biasanya dikasih sama pihak lain. Iya, atau kita bikin karang-karang sendiri. Atau kita bikin karang-karang sendiri, tetapi karangan itu kan nggak jelas gitu. Iya. Sama seperti ada yang bertanya kepada saya, nama asli Pak Guru Gembul itu siapa? Ya saya jawab, saya nggak tahu nama asli saya siapa. Itu yang aslinya. Saya tahu nama pemberian orang tua saya, tetapi bahkan saya tidak tahu apakah orang tua saya itu tahu atau enggak nama asli saya. Kan itu nama pemberian orang tua saya, di mana dia nggak tahu nama asli saya gitu. Karena ada underlying premise kalau misalnya tiap orang tuh sebenarnya punya namanya sendiri gitu kan. Ya itu juga sebenarnya belum terbukti, cuman maksudnya ketika ada pertanyaan itu, maka ya balik lagi terkait dengan nilai-nilai yang seperti itu, kita tuh makanya agama pada akhirnya kita pahami sebagai ya udah, yang penting kamu bisa melakukan perbuatan baik. Ada yang karena itu adalah takut pada surga dan neraka, ya nggak apa-apa. Sebagian besar orang akan memilih itu. Ya. Sebagian besar orang. Jadi karena itu cara paling gampang juga ya, kan. Cara merekayasa manusia sebagai komunal, ya udah dikasih yang seperti itu, nggak apa-apa. Dan ini juga kan sebenarnya adalah jawaban dari Umar bin Khattab ketika beliau juga pernah mendapatkan pertanyaan yang seperti itu kan. Dan akhirnya beliau mengatakan ya saya nggak mau beribadah seperti budak, nggak mau beribadah seperti pedagang gitu. Seperti budak tuh ya disuruh, nanti kalau misalkan kamu melakukan ini kamu dapat makan, kalau enggak ya kamu dicambukin. Saya nggak mau seperti itu. Saya juga nggak mau seperti pedagang yang saya hitung-hitung nih, nanti pahalanya sekian, nanti dikurang dosa saya sekian, hasilnya sekian. Itu kan kayak pedagang gitu. Nah pada akhirnya beliau menyatakan ada motif yang lebih tinggi daripada itu. Tetapi mau motif manapun spekulatif, dia nggak bisa buktikan. Tapi jadinya apa ya? Karena itu adalah dasar motif akhirat, itu adalah dasar keputusan yang naif. Jadinya kan rawan dimanipulasi nih. Nah udah gitu sebagian besar orang ditakdirkan untuk direkayasa. Nah jadinya tadi lanjutannya itu jadinya notion tentang surga neraka itu dijadikan untuk kayak kontrol sosial secara masif gitu. Pendidikan adalah kontrol sosial masyarakat elit untuk masyarakat luas. Agama adalah kontrol sosial masyarakat elit untuk masyarakat luas. Kekuasaan, bisnis, bahkan podcast yang semacam ini sebenarnya adalah kontrol, cara pihak yang kuat mengontrol pihak yang lebih lemah. Seluruh hierarki yang ada di bumi itu ujung-ujungnya ke sana. Kita mau hidup di negara demokrasi, hidup di dunia otoriter, kita lagi podcast dan sebagainya. Hukum alam yang selalu berlaku itu adalah bahwa pihak yang kuat akan merekayasa dan memanipulasi pihak yang lebih lemah. Mau itu dasarnya adalah ideologi yang kemudian dikasih nama nasionalisme, mau itu adalah agama yang dikatakan begini dan begitu dan sebagainya. Tapi kan itu adalah cara manusia menggunakan institusi-institusi yang ada gitu. Sekali lagi bukan terkait dengan, kan ada kemerdekaan di otak kita tuh, di mana kita gak diintervensi sama orang lain karena orang lain gak tahu isi otak kita. Nah itu yang gak bisa di apa-apain tuh kan itu. Tapi aku gak yakin semua orang punya space merdeka itu loh, punya ruang merdeka itu, aku gak yakin. Ya jelas enggak, cuman maksudnya gini, kemerdekaan itu didapat dari ketika dia tidak bergantung pada sesuatu yang lain. Jadi kalau misalkan Indonesia bisa didefinisikan masih terjajah ya karena kita baju aja buatan luar gitu. Jadi kita masih terjajah. Tapi di benak kita bahkan memilih untuk tidak merdeka pun itu adalah pilihan di benak kita. Jadi itu adalah kemerdekaan, saya merdeka untuk memilih tidak merdeka gitu. Dan akhirnya udahlah nggak usah pikir-pikirin yang kayak gitu, nanti itu murtad. Udahlah nggak usah. Nah itu kan wujud dari kemerdekaan dia. Memilih untuk tidak merdeka gitu. Memilih untuk tidak merdeka misalkan karena dia takut misalkan terhadap neraka, dia masih menginginkan surga dan sebagainya. Itu juga kan sebenarnya pikiran dirinya sendiri gitu. Dia ambil dari situ, ya udah dia wujudkan dalam perilaku. Oh berarti saya harus menjadi seperti ini. Tapi ketika sudah mewujud akhirnya dia tidak merdeka karena banyak. Tapi ketika masih dalam otak ya sepenuhnya dia yang milih. Kan bahkan saya juga nggak tahu misalkan fantasi teteh tuh kayak gimana gitu. Apakah kan ya itu mah urusan. Karena di dalam kepalaku. Iya. Tapi berarti kalau misalnya kayak gitu topik apa ya?
kayak filsafat moral dan etika itu masih penting nggak untuk dipelajari kalau orang udah punya framework kayak dikotomi gitu, surga atau neraka? Coba filsafat moral siapa yang mengkajinya? Iya. Para filosof yang jumlahnya sangat sedikit. Artinya ketika mereka mengeluarkan teori-teori, berarti mereka juga sedang berupaya memanipulasi dan merekayasa orang-orang yang tidak memikirkan tentang hal itu. Tapi kan yang memikirkan ini mereka kan punya dasar gitu, punya kerangka pikir, punya framework gitu. Kenapa mereka menghasilkan pemikiran-pemikiran itu gitu? Iya, kerangka pikir itu nggak terbukti. Gitu. Iya benar, tapi kan bisa jadi evidence untuk argumen gitu. Bisa jadi. Iya bisa. Dia bisa menunjukkan argumentasi itu, dia bisa mendemonstrasikan bahwa alam pikirannya lebih benar gitu, bahwa konstruksi berpikirnya itu lebih benar dan sebagainya. Ya sampai sebatas itu aja. Dan ketika dia mampu mendemonstrasikan tentang idenya, gagasannya kepada orang lain dan orang lain itu akhirnya mengikuti, lah balik lagi pada hukum yang tadi, berarti dia sebagai pihak yang berpikir kuat akan menguasai dan merekayasa pihak yang pikirannya lebih lemah. Balik lagi ke situ. Jadi mau agama mau apa ya tetap balik lagi ke sana. Berarti pendidik juga itu pendidik adalah pelaku rekayasa sosial. Iya. Coba siapa yang mau bantah? Berarti kalau misalnya kayak Pak Guru sendiri nih sebagai pendidik, kalau lagi ngejelasin aspek mitologis agama gitu, apakah Pak Guru punya beban moral untuk menjelaskan, tapi ini tuh masuk ke ranah yang nggak bisa dibuktikan gitu, atau saya akan kalau misalkan saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan teologi, saya akan jawab seperti itu. Misalkan pertanyaan yang kemarin itu, misalkan ke saya ada pertanyaan, kalau manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa dan dari sana semua manusia beranak pinak, maka pertanyaan itu kenapa golongan darah manusia itu beda-beda? Misalkan pertanyaan yang seperti itu, maka saya akan uraikan dulu penjelasannya. Di sini di pertanyaan ini tuh ada dua premis dari masing-masing pendekatan yang berbeda. Yang satu teologis tentang Adam dan Hawa, yang berikutnya itu adalah tentang golongan darah. Golongan darah itu awalnya A, kemudian ada masalah-masalah tertentu sehingga misalkan penyakit malaria menyebabkan mutasi, jadi ada golongan darah ini dan itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu adalah pernyataan untuk premis yang kedua. Yang pertama yang saya jelaskan tentang Adam dan Hawa, kita tidak memiliki metodologi untuk mengetahui itu, tapi dalam sistem kepercayaan tertentu Adam dan Hawa begini dan begitu. Iya, saya nggak punya beban untuk menjelaskan itu. Saya hanya cukup menjelaskan bahwa ini ada di ranah pendekatan yang ini ada di ranah pendekatan yang itu. Tapi dalam menyikapinya Pak Guru kan ada nih misalnya ustadz-ustadz atau ulama ya atau penafsir gitu yang cara ngelesnya tuh karena ini tuh metafora gitu, karena ini tuh simbolisme gitu, ini tuh bukan yang sebenarnya gitu. Disebutkan bahwa Adam dan Hawa manusia pertama tuh maksudnya nggak gitu-gitu banget gitu, bukan yang pertama banget gitu. Cara agama bertahan di dunia modern kan seperti itu. Ya, ketika dipertanyakan aspek mitologisnya tinggal bilang aja ini metafora gitu. Iya itu cara itu. Ya silahkan saja, gak jadi masalah. Itu adalah hasil pilih cara berpikir mereka. Kemudian mereka mencoba untuk memasukkan ide-ide itu kepada masyarakat awam. Kalau misalkan masyarakat awam itu menerimanya, ya sudah, itu hak mereka, itu adalah kemerdekaan mereka. Kalau misalkan mereka menyangkal juga, ya itu silakan saja. Kemudian mereka mau berpikir sendiri juga, ya silakan aja. Karena dampak yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana mereka memanifestasikan pikiran itu, bukan mereka berpikirnya dengan cara seperti apa. Kalau misalkan saya berpikir ada perdebatan apakah Tuhan ada di atas langit ataukah Tuhan ada di mana-mana seperti itu. Nah, jawaban dari pertanyaan itu gak masalah. Yang jadi masalahnya itu adalah setelah mereka mengimani satu kepercayaan atau satu kesimpulan, apa yang mereka lakukan. Ada yang memaksakan bahwa kamu harus percaya bahwa Tuhan itu ada di atas arasy, kalau tidak kamu musyrik. Nah itu yang jadi masalahnya di situ, bukan pada kepercayaannya. Dan berarti kalau ngomongin manifestasi kepercayaan, manifestasi perilaku karena kepercayaan, kan kita sering nih kalau ngelihat netizen di internet, misalnya ada Arab Saudi ngirimin Miss Universe, wah ini bentar lagi kiamat gitu, atau Uni Emirat Arab buka pabrik bir, wah ini bentar lagi kiamat gitu. Jadi kayak warga tuh kayak apolitikal banget gitu. Ini kan manifestasi perilaku dari
percaya kiamat ya. Belum lagi aspek-aspek mitologisnya gitu. Kayak misalnya ada audience forbidden question yang suka komennya, wah ini istri Dajjal, kiamat bentar lagi gitu. Katanya aku istri Dajjal, Kang. Saya setuju sih. Kenapa begitu? Ya gak jadi masalah untuk orang yang tidak percaya pada Dajjal kan. Ya enggak, tapi kenapa kan kalau misalnya aku dibilang istri Dajjal gitu, itu kan berarti kan ada muatan judgementnya gitu. Nah, butir-butir judgementnya apa gitu? Iya, judgementnya Menurut Pak Guru aku cocok jadi istri Dajjal. enggak sih. Tapi kenapa itu make sense buat Pak Guru? Maksudnya kenapa menurut Pak Guru masuk akal kalau ada kelompok audience forbidden question yang suka bilang aku istri Dajjal ya? Iya, kan Dajjal itu diceritakan makhluk yang muncul di akhir zaman untuk menghancurkan agama, untuk menghancurkan spiritualisme, untuk menghancurkan kedekatan manusia dengan Tuhan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada teteh yang dengan podcast ini mempertanyakan hal-hal yang sakral seperti itu, ya kemudian ada orang yang, oh ini istri Dajjal. Tapi kan ini belum tentu akhir zaman. Ya mereka berpikirnya begitu. Maksudnya orang yang berpikir seperti, kan tadi pertanyaannya make sense nggak sih? Ya make sense untuk orang-orang yang sudah percaya dengan seperti itu ya. Tapi saya setuju bahwa ini adalah akhir zaman secara saintifik tapinya. Ya. Saya selalu konsen dengan bencana ekologis. Ya. Dan karena itu saya sebenarnya pesimis terhadap masa depan. Karena eskalasi kehancurannya tuh naik-naik terus ya nggak sih? Iya. Saya tuh benar-benar ngerasain Bandung yang dulu berkabut, yang dinginnya nusuk ke tulang tuh saya ngerasain banget. Sekarang panas. Panas 36 derajat. Dan itu saya rasakan banget dengan kondisi-kondisi yang ya makanya ya. Kang Guru Bandung mana? Bandung Timur. Oh. Bandung di timur ya, di situ lah. Bandung coret. Enggak Bandung coret. Timur. Saya orang kota. Oke. Kenapa sih saya ketawa? Tapi kan maksudnya emang menurut Pak Guru itu attitude yang baik, kayak attitude sikap apolitikal itu emang kayak sikap yang oke gitu. Aku sih kayak ngelihatnya kayak agak kurang. Itu sikap yang sangat tidak oke, tetapi itu muncul gara-gara tekanan frustasi mereka terhadap zaman. Jadi saya melihat misalkan kalau ada anak nakal, saya anggap bahwa itu adalah anak nakal, tetapi sebagai manusia dia punya latar belakang kenapa dia nakal. Oke. Dan itu bisa aja menjadi pemakluman atas ya wajarlah dia nakal, orang dia begini dan begitu kan. Jadi sebagai gagasan kita bisa keberatan, kita bisa bentrok, kita bisa berargumentasi, tetapi sebagai manusia kita harus lihat latar belakangnya. Jadi manusia selalu berpikir, pikiran manusia itu adalah reaksi kan sebenarnya. Reaksi dalam tanda kutip atas takdir yang telah menimpanya. Jadi kalau misalkan misalnya ada orang yang murtad, kemudian dia mencerca agama sebelumnya. Sebagai gagasan ayo kita berdialektika, tetapi sebagai pribadi ya kita bisa pakai pendekatan Freud misalkan, kenapa dia bisa seperti itu, jangan-jangan masa lalunya begitu. Ih, Kang bacanya nggak pakai Sunda. Kan orang Sunda. Freud ya. Freud. Tadi aku mikir dulu lagi. Kang Guru lagi ngomongin siapa gitu. Iya. Kalau Jung tuh Jung beneran gak sih? Jung. Jung. Orang Sunda pada gitu. Carl Jung, Jung Freud. Tapi lebih ejanya lebih bagus. Freud aku. Ya kan aku Sukabumi. Gede di Sukabumi. Iya. Ini orang hubud dunia. Iya, hubud dunia Sukabumi. Aduh lucu lagi. Hubud dunia Sukabumi. Iya, jadi dalam konteks itu kita tahu siapa yang masuk neraka. Ya, orang-orang yang hubud dunia gitu. Orang-orang Sukabumi. Orang Sukabumi itu udah katanya kecil, nggak pernah disinggahi orang, ya dihujat juga. Aduh. Ya tapi maksud saya ya kita hargai aja pandangan-pandangan manusia berdasarkan latar belakang kenapa mereka bisa memikirkan itu. Kan sebagian besar manusia sekarang itu adalah manusia yang ketakutan. Ya kalau misalkan sampai sebatas bahwa rasa takut itu harus dilampiaskan dalam bentuk apa ya? Iya mental kawanan gitu.
Ya saya jelasin aja bahwa mereka punya penyakit mental kawanan gitu ya, tapi ya silakan aja karena disitulah mereka dapat kenyamanan. Tapi kalau misalnya dampak dari percaya aspek-aspek mitologis ini memunculkan manifestasi perilaku yang kurang gitu. Emang Pak Guru nggak merasa harus ada koreksi budaya? Ya harus, ya makanya pada bagian dia percaya pada sesuatu ya silahkan, tapi pada bagian dia mewujudkan itu, nah itu yang jadi masalahnya gitu. Karena kepercayaan itu ada dalam benak di mana kita merdeka untuk percaya apapun, bahkan merdeka untuk tidak menyampaikan kepercayaan kita yang sesungguhnya. Iya, benar-benar. Dan itu berarti cara apa ya? Ya mungkin perspektif Pak Guru sebagai guru gitulah. Itu cara membuat masyarakat sadar gitu kalau misalnya ini tuh perilaku yang kurang loh kalian kayak gini. Ya itu makanya dengan rekayasa massa, dengan orang yang memiliki argumentasi, memiliki kesadaran harus merekayasa dan memanipulasi orang-orang yang tidak memiliki itu. Jadi misalkan saya naik motor di jalan raya, kemudian saya tidak pakai helm, hak saya, bahkan ketika saya mati pun hak saya. Tetapi ada orang-orang yang berkesadaran bahwa naik motor tanpa helm itu menghasilkan risiko yang lebih besar, maka dia berwenang untuk mengatur saya. Jadi kamu harus pakai helm, kan begitu. Ya pada akhirnya manusia itu adalah makhluk komunal gitu. Manusia itu adalah kita bisa berbahasa, kita bisa berbudaya, kita bisa bikin gedung seperti ini adalah karena komunal, karena kita itu ada dalam satu kesatuan masyarakat yang besar gitu. Kita hanya bagian dari sel-sel kecil dalam sebuah organ tubuh yang besar atau dalam satu individu yang kita tidak kenal, kita cuma sel-selnya aja gitu. Nah, pikiran kita adalah untuk diri kita sendiri, tetapi tindakan adalah bertanggung jawab terhadap organ yang lebih besar. Iya. Jadi dan terhadap orang lain juga. Iya. Jadi misalkan kalau ada orang yang misalkan saya ateis kemudian menghujat yang lain, atau misalkan saya murtad kemudian menghujat agama lamanya, saya mu'alaf kemudian menghujat agama yang lamanya. Nah pada bagian tindakan itulah dia harus bertanggung jawab. Ide-idenya yang spiritual yang apa ya tidak berhak dihakimi sama orang lain. Itu kemerdekaan untuk dirinya sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya mungkin gini, Pak Guru percaya hantu-hantuan nggak? Saya membuka kemungkinan untuk itu. Tapi percaya nggak? Percaya atau nggak tahu? Saya percaya. Tapi kalau misalnya kayak yang superstitious gitu, misalnya apa ya, sihir. Ya dalam makanya saya bilang saya membuka kemungkinan untuk itu dalam artian saya percaya atau tidak percaya, tapi saya tidak memiliki bukti konklusif gitu. Jadi misalkan begini nih. Jadi kayak attitude-nya apa? Kayak attitude agnostic deist gitu. Kalau dalam konteks Tuhan. Oke. Kalau soal hantu ya, tapi kalau soal ini buat hantu gitu. Cuman nggak tahu istilahnya apa, teman biasanya kalau buat Tuhan itu istilahnya agnostic deist gitu. Dia percaya Tuhan tapi ya nggak tahu Tuhan itu apa dan gimana, tapi ya percaya gitu. Ya kalau misalkan untuk Tuhan itu saya udah selesai di situ, saya gak akan ini. Itu udah final, itu keyakinan saya. Tapi kalau misalkan soal hantu atau misalkan yang hal sihir, santet dan sebagainya, misalkan ya santet, saya tidak percaya, tapi saya membuka kemungkinan siapa tahu suatu hari nanti saya akan berubah pikiran gitu ya, masih terbuka untuk itu. Misalkan soal sihir, bisa aja ada di masa depan ada sains yang akhirnya bisa mengkonfirmasi bahwa itu mungkin saja atau itu bisa saja gitu. Ya bisa aja. Atau misalkan ternyata hantu itu adalah makhluk dari dimensi lain atau dari masa depan, atau sebenarnya kita tidak pernah ada, yang ada itu sebenarnya adalah sistem komputer di mana lagi ada gangguan, lagi ada virus. Nah, virus yang dimaksud itu jadi ada hantunya. Ya saya buka aja kemungkinan untuk itu. Kayak premis film horor. Iya, saya nggak mempercayainya, cuman maksud saya adalah saya terbuka pada kemungkinan itu gitu. Aku tahu. Tapi kalau misalnya Isra Mi'raj apa? Ya gimana Pak Guru nyikapinnya? Bahwa Nabi Muhammad itu mengalami pengalaman itu traveling dari Mekah ke Yerusalem ke langit pulang lagi.
Saya mengimaninya, tapi pada bagian apakah jasadnya ikut atau tidak, atau bisa jadi itu apakah kayak pengalaman ruh doang gitu. ya itu mau saya gak mau ikut campur urusan itu. Mungkin aja tidak seperti itu, mungkin seperti itu dan sebagainya. Makanya beli buku ini. Ini ada iklannya ternyata. Oh iya, ada iklannya gitu. Teman-teman, aku udah ada slot iklannya ya kalau mau ngiklan gitu. Nanti juga bakal ada part 2 di mana aku juga bakal nanya-nanya soal buku ini, tapi sekarang lanjut dulu ngomongin yang rada klinik gitu. Soalnya gini, Pak Guru kan pernah cerita ya kalau misalnya Pak Guru tuh punya pengalaman yang Pak Guru sebut saya sempet gila gitu. Iya. Nah, ada nggak di pengalaman-pengalaman itu yang secara spesifik mengkonfirmasi aspek mitologis dalam doktrin Islam? Ya, saya bertemu dengan Tuhan. Oke. Ya, itu boleh ceritain detailnya nggak sih? Kalau Pak Guru nyaman. Itu terlalu emosional sih sebenarnya. Gitu. Tapi ada sebuah kondisi. Saya tidak nyaman menceritakan ini karena saya merasa sangat tidak suci, merasa punya banyak hal yang saya tutupi dan sebagainya. Tapi ada sebuah momen di mana saya bukan percaya pada Tuhan, tapi saya tahu ada Tuhan gitu. Karena seluruh sistem indrawi saya itu mengkonfirmasi itu, di mana ketika saya bersujud ada anggaplah itu namanya Tuhan di depan saya sedemikian sehingga saya tidak berani untuk bangun dari sujud saya selama beberapa waktu, dalam waktu yang sangat lama pada waktu itu, dan saya nangis terus-terusan di situ karena ada, ya saya nggak bisa menjelaskannya, tetapi saya pikir itu sudah sangat-sangat cukup bagi saya. Jadi bahkan dibandingkan keyakinan saya terhadap teteh ada di sini, bahwa saya ada di ruangan ini, saya benar-benar meyakini pertemuan itu adalah pertemuan yang hakiki, dan saya anggap, dan kepercayaan saya terhadap bahwa saya ada di sini itu kalah dibandingkan dengan pengalaman itu. Tapi kan pengalaman spiritual itu mau dirasionalisasikan bahwa pada waktu itu saya sedang berhalusinasi, atau saya sedang delusi, atau saya ada dalam kondisi kegilaan yang tadi itu, kepala saya terbentur dan sebagainya, ya itu urusan lain. Yang paling penting adalah secara pribadi saya benar-benar merasakan itu, dan pengalaman itu adalah salah satu pengalaman yang paling membuat saya bahagia, yang pada waktu itu saya benar-benar meyakini seandainya saya mati dalam kondisi yang paling menyakitkan sekalipun, saya tetap merasa bahagia gitu dengan itu gitu. Ya itu kan jadi emosional ini sebenarnya. Dan jadinya Kang Guru jadi apa ya, berhak untuk bersaksi bahwa maksudnya kan karena bahasanya syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bahasanya tuh saya bersaksi gitu, bukan saya mengimani Allah gitu, tapi saya bersaksi gitu, karena karena Kang Guru ketemu gitu. Menurut pengalaman personal Pak Guru gitu. Ketemu dalam artian yang tidak bisa diharafiahkan secara umum gitu ya. Jadi nanti saya dituding gimana tapi nggak apa-apa sih, biasa dituding. Cuman saya pikir sampai sebatas itu saya layak untuk mendeklarasikan pengetahuan saya gitu. Gitu sih. Tapi berarti waktu pas Kang Guru bilang beberapa bulan sempat gila, terus setelah momen itu sembuh? Iya, sembuh. Oke. Jadi gila tuh bukan berarti saya nggak sadar. Gila tuh saya diliputi oleh emosi yang terus selama bulan itu ngebuncah terus, dan pengen nangis terus selalu. Dan triggernya jelas nggak? Maksudnya kenapa Kang Guru begitu? Jadi misalkan saya jalan naik motor di satu tempat, di kanan kiri itu ada ya tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang seperti itu otak saya sampai pengen meledak rasanya, karena saya merasa bahwa saya mendengar zikir mereka semua itu pengen meledak secara harfiah tuh, kepala saya tuh pengen ini, karena penuh sekali. Jadi pendengaran itu menutup segala sesuatu gitu. Nah misalkan perasaan seperti itu ya silakan mau ditafsirkan sama orang lain seperti apa, tapi saya benar-benar mengalami itu gitu. Atau misalkan, dan itu salah satu konfirmasi juga ya nggak sih, yang katanya hewan dan tumbuhan bertasbih gitu. Iya, jadi
Ya bisa aja dikatakan secara rasional bahwa karena saya muslim dan sejak kecil diajarkan bahwa tumbuhan itu bertasbih, jadi religius psikosisnya begitu gitu. Begitu ya, bisa aja kan seperti itu ya, tapi setidaknya saya mengalami itu gitu. Jadi misalkan ketika saya ada orang yang ngasih saya buku, ya aduh sampai gimana gitu. Ya itu ngerasain banget itu. Jadi teman-teman saya di WA-in semuanya dengan ya, tapi saya sudah melewati masa-masa itu gitu. Dan sekarang rasanya tenang, tentram. Iya. Jadi saya merasa bahwa saya punya tujuan hidup, saya punya kepastian. Jadi saya tidak akan meraba-raba lagi tentang apa makna hidup dan sebagainya. Karena yang waktu pas lagi gila itu lagi meraba-raba hal-hal itu. Oh, saya juga nggak tahu kenapa itu saya alami. Triggernya nggak jelas ya, nggak bisa Kang Guru pinpoint gitu. Kayak kenapa jadi begitu gitu. Iya, kalau kronologisnya sih dimulai dari mimpi sih sebenarnya, tapi ya terlalu panjang lah diceritakan. Dan ibu saya juga tidak nyaman kalau saya cerita ini. Oh, nggak nyaman kalau Kang Guru cerita ini di publik ya, di forum publik ya? Iya, karena itu sangat melukai orang tua. Oh, kalau cerita kenapa triggernya itu? Ya karena itu menyangkut masalah keluarga. Bukan, menyangkut masalah kematian. Oh, oke. Jadi dulu tuh saya tuh minta mati ke setiap orang. Iya tentu saja sebagai orang tua. Iya, dan itu bikin orang tua khawatir nih anak kenapa sih? Iya, iya makanya. Aku lupa, boleh ingetin lagi nggak itu waktu Kang Guru umur berapa? 22-23. Masih muda. Iya, berarti itu udah. Aku nggak tahu sih umur Kang Guru berapa sih? Boleh dikasih tahu nggak sih? Nggak boleh. 39. 39. Oh, berarti itu udah. Ya segitulah setengahnya. Tapi berarti jadi maksudnya secara pribadi saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya percayai gitu. Karena kan itu emang pengalaman milik Kang Guru. Pengalaman pribadi aja gitu. Ya mau orang lain mau percaya mau enggak ya urusan, tapi ya saya merasakannya begitu. Kan enak kalau udah gitu ya. Iya. Tapi emang sebenarnya cara kita menyikapi cerita pengalaman spiritual yang subjektif, ya emang kita nggak bisa ngebantah gitu. Ya, kita cuma itu bisa nerima, benar. Iya. Benar. Iya, jadi ya sudah. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bertanya, ya banyak, Pak Guru kan udah banyak baca buku, kenapa masih beriman? Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Berarti dalam menyikapi aspek-aspek mitologis ini, Kang Guru mengimaninya secara literal ya, bukan secara metafor gitu atau secara simbol. Enggak, ya tergantung apa juga itu, kalau misalkan soal surga, neraka dan sebagainya. Malaikat, jin, pokoknya yang aspek-aspek yang nggak bisa dibuktikan ada, nggak bisa dibuktikan nggak ada gitu. Saya pernah bikin video misalkan bahwa bidadari itu tidak ada. Kenapa? Ya kan itu sebenarnya juga sudah dijelaskan, kalau misalkan dipahami bahwa surga dan neraka itu misalkan kenikmatan di surga itu tidak terbayangkan, tidak pernah terimajinasikan bahkan, maka cerita-cerita tentang bidadari sudah pasti itu adalah berupa majas. Oke. Ya sederhananya kan, begitu kan? Majas ya, meskipun berupa majas tapi kan itu cukup detail deskripsinya, kulitnya lah, suaranya gitu. Itu kan cara merangsang orang-orang untuk berbuat baik. Jadi menggunakan imajinasi mereka. Itu kembali lagi ke penghakiman aku tadi, itu adalah inian yang naif. Iya. Iya, tapi masyarakat itu kan bisa mengontrol masyarakat pada akhirnya. Meskipun naif, tapi kan itu sederhana, mudah dicerna, sehingga untuk mengkontrol masyarakat secara masif itu efektif. Iya. Gitu. Ya itu juga sebenarnya kan sudah wacana Muslim abad ke-9, abad ke-10. Al-Farabi juga menuliskan itu di bukunya kan. Apa? Menuliskan tentang apa? Ya yang barusan itu, bahwa misalkan dalam tanda kutip Nabi itu jenius karena mampu menceritakan hal-hal yang transenden dengan bahasa-bahasa yang teknis gitu, dengan bahasa yang dipahami oleh sehingga benar-benar kayak mengubah arah sosiokultural di tanah Arab sana gitu. Iya gitu. Ya walaupun akhirnya orang-orang Arab memutuskan untuk kembali ke zaman jahiliyahnya ya. Itu kalau yang ini isinya kan dalam sejarah peradaban Islam isinya orang Arab semua. Enggak, ada orang Indonesia. Oh, ada orang Indonesia. Ada. Okay.
Ya udah Kang Guru, makasih atas sesinya episode ini. Kenapa harus pegang perut, kenyang tadi makan siang. Saya ditraktir. Kalau kalian pada gimana nih dalam beriman, gimana cara teman-teman menyikapi aspek-aspek mitologis dalam doktrin agama, yang nggak harus agama Islam gitu, misalnya agama kalian apa, terus ada aspek mitologisnya apa, bisa jelasin kolom komentar ya.